Saudara, isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani semakin liar. Yang terbaru ini ditemui di istana, Sri Mulyani tidak menjawab secara tegas soal isu dirinya akan mundur. Ya, lantas apa alasan dibalik kabar mundurnya Menku dan apa pula dampaknya jika Menteri-Menteri Kabinet Indonesia Maju mundur dari kabinet? Berikut diskusinya bersama Zeki Rahmat. Mohon izin mas, mohon izin mas, mohon izin. Yang lagi ramai dibahas di media sosial, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan beberapa menteri lain dikabarkan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Apa alasannya dan bagaimana dampaknya jika isu ini benar terjadi? Kita diskusi bahas ini. Isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani disampaikan ekonom senior Faisal Basri. Isu ini disinggung dalam Forum Political Economic Outlook 2024. Faisal bahkan turut membahas hal ini di salah satu media nasional. Yang mengejutkan, tak hanya Menku Sri Mulyani yang dikabarkan siap untuk mundur. Tapi ada nama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono yang juga santer disebut siap mundur. Alasannya yang disebut, para menteri dinilai tidak nyaman dengan kebijakan ekonomi dan kondisi politik saat ini. Salah satunya, dugaan keberpihakan Presiden Jokowi pada salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Kami kutip pernyataan Faisal Basri di Political Economic Outlook 2024. Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Pak Basuki dan beberapa menteri lainnya untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Ibu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Faisal juga menyatakan saat ini mundurnya menteri hanya menunggu momentum dan hal serupa pernah terjadi pada era Presiden Soeharto. Santer disebut mundur dari Menteri Kabinet, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menjawab isu ini. Ditemui di Istana Kepresidenan, Sri Mulyani memang tidak menjawab secara tegas soal isu dirinya akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Mungkin bisa dijawab, Bu. Boleh, Bu, sedikit ya, Bu, soalnya biar mereda isu yang kemudian berkembang. Mohon izin mas, mohon izin mas, mohon izin. Mohon izin. Isu mundurnya Sri Mulyani dan menteri lain turut ditanggapi beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju. Ya, Bu Sri Mulyani mau mundur gimana Pak? Kemarin gimana? Sri Mulyani mau mundur. Iya, Pak katanya. Faisal Basri kan kemarin bilang Sri Mulyani menteri yang paling siap mundur dari kabinet itu Bener nggak? nggak? Nggak tahu saya nggak tahu. Nggak pernah bicara gitu dengan Bu Sri Mulyani atau dengan menteri lain. Soal Bu Sri Mulyani yang isunya mundur, Pak? Saya mau mundur, Pak. Bener nggak, Pak? Tidak. Bu Ani kan teman saya. Sementara itu pengamat politik menilai isu mundurnya beberapa menteri bukan hal baru. Mundurnya menteri bisa saja terjadi setelah gelaran pemilu. Itu kan sebetulnya bukan isu baru ya, ini isu lama ya. Kala ketika Pak Jokowi membiarkan anaknya untuk maju sebagai calon wakil presiden, sejak saat itu kita sudah mendengar akan ada isu anggota kabinet mundur begitu ya. Yang kentara saat itu ya ada nama Ibu Sri Mulyani, ada Menteri PUPR, ada juga Pak Teten Mas Duki. Bahkan kita juga mendengar Ibu Menteri Luar Negeri ya, gitu. Nah, cuman mungkin karena pertimbangan etis nggak etis, tepat nggak tepat, ya akhirnya semangat itu, keinginan itu tertunda sampai sekarang. Dan saya kira akan tertunda sampai pemilu selesai gitu. Baru setelah pemilu selesai ataupun pilpres selesai, kemungkinan niat itu akan bisa dilanjutkan kembali. Apakah mereka akan mundur atau tidak gitu. Nah, tapi besar juga dugaan saya bukan hanya mereka yang akan mundur, tapi juga anggota kabinet dari partai politik, khususnya yang dari Nasdem maupun dari yang PDI Perjuangan gitu ya. Jadi kalau sekiranya benar ini, apa yang kita perbincangkan ini, bacaan saya setidaknya 8 sampai 9 menteri akan mengundurkan diri dari anggota kabinet Pak Jokowi. Pertanyaannya tentu saja mengapa sih mereka mundur gitu.
Nah, ini ada alasan yang berbeda-beda, tapi keduanya alasannya kira-kira berkisar pada satu, perasaan sudah tidak nyaman, dan yang kedua adalah perbedaan politik ya. Semakin liarnya isu beberapa menteri yang mundur membuat istana akhirnya angkat bicara. Kami kutip pernyataan staf khusus Presiden Ari Dwi Payana yang menyatakan seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya. Penggemar politik bilang isu mundurnya menteri di Kabinet Indonesia Maju dinilai wajar karena seorang menteri tidak ingin dicap ikut membesarkan nepotisme dan dinasti politik. Lalu pertanyaannya, apa dampaknya jika beberapa menteri seperti Sri Mulyani dan menteri lainnya ikut mundur dari kabinet? Kalau perasaan nyaman tidak nyaman itu menjadi dasar bagi anggota kabinet non partai politik yang mungkin sudah merasa mulai tidak nyaman bekerja bersama dengan Pak Jokowi karena seolah-olah mereka bekerja untuk membesarkan nepotisme dan dinasti politik. Sesuatu yang umumnya mereka tolak sejak dari dahulu gitu. Mereka menolak munculnya dinasti politik, mereka menolak munculnya nepotisme gitu ya. Jadi kalau mereka tetap berada dalam landscape itu, dalam wadah itu, ya tentu apa kata sejarah nanti terhadap mereka. Mundur atau tidak mundur mereka, Pak Jokowi itu akan mengalami guncangan politik setelah Pilpres. Gitu. Nah, mundurnya mereka itu menambah guncangan itu. Sebab sekarang ini misalnya kita melihat gerakan mahasiswa yang makin membesar, dan saya kira akan makin membesar sebelum dan setelah pemilu ya. Yang pada dasarnya gerakan itu digerakkan oleh semangat anti nepotisme, anti dinasti, gitu. Dan mulai tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi meningkat, ya ketidakpuasan juga ya meningkat kepada Pak Jokowi. Ya ada partai politik yang akan mengambil sikap oposisi yang lebih kuat, ya dalam hal ini bisa PDI, PKS. Isu mundurnya menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju tentu tidak bisa dianggap enteng. Ini bisa dijadikan alarm bagi yang berkuasa akan pentingnya menjaga kondusivitas dan netralitas saat pemilu berlangsung. Ingat, setelah pemilu masih ada 8 bulan pemerintahan Jokowi sebelum kekuasaan berganti. Untuk itu, penting rasanya bagi seorang pemimpin untuk menjaga kondisi politik. Saya Zaki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.